Hah? Anak dia mati di tanganku. Anaknya siapa itu? Yang tadi? Loh, kenapa Anda membunuh anak kecil? Gak gentle bener. Makhluk yang mengatakan kepada kita tadi bahwasanya wilayah ini, pesisir pantai ini memang sebuah perkampungan besar dan kerap terjadi pertarungan antar jin. Anda menantang saya untuk bertarung? Selamat datang di Sumatera. Selamat datang di... Anda tidak mengenali saya. Hah? Saya bukan Raden Saka. Anda bukan Raden Saka? Dulu Panglinga Sungkowo? Bukan juga. Bukan juga? Kerajaan Sriwijaya. Oh. Di era Wangsa Salindra, Raja Bataputra Dewa. Terus saya nyerang Anda atau Anda nyerang saya? Atau kita saling serang? Sama-sama saling menyerang. Oke. Tadi pas saya buka kuncinya, kok tiba-tiba dia masuk, bukan Aki yang masuk. Hayang asuk. Terus? Kak, suruh dukumanin aja. Kan Aki bilang pengen ikut merasakan udara pantai di wilayah Lampung Selatan, Ki. Jaya Wisesa pernah bertarung sampai ke sini nih. Dia dulu pendekar hebat emang Jaya Wisesa tuh, Ki. Para pendekar tuh selalu mencari lokasi ini sebagai tempat mereka menguji Penapaka. ya, penapaka. Assalamualaikum warahmatullahi. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Udah cukup. Jangan ada lanjutan lagi. Jangan dilanjutin. Masa saya nonton kayak begini? Kedatangan kita ini bukan untuk melihat pertempuran kalian berdua. Kami butuh informasi. Dan siapa itu Pancasora yang Anda sebutkan? Apakah Iya. Pancasora dia? Iya. Anda betul bernama Pancasora? Loh, kok ketawa? Hanya menikmati pertarungan. Udah, jangan emosi. Dia menikmati. Udah.
Anda serang saya aja sini. Hah? Saya nggak mau begini. Anda bertahan, dia menyerang. Hah? Katanya pernah dikalahkan sama Anda itu dia. Biarkan. Kabur dia. Anda bernama Pancasora? Hah? Bukan. Lantas siapa Anda sebenarnya? Dan ada apa hubungan Anda dengan makhluk yang masuk ke dalam tubuh mediator kami juga itu? Menikmati apa? Pertarungan tadi? Apakah setiap pertarungan Anda menikmati? Dan apakah pertarungan-pertarungan seperti tadi itu biasa terjadi di alam Anda? Dia saudaraku. Saudara Anda? Adik atau kakak? Kenapa dia sampai seperti itu, kayak punya dendam apa gimana ya? Emang ada cerita apa sih ini? Kok sesama saudara berkelahi? Anda nggak mau keluar? Anda bisa bercerita kepada saya nggak? Saya sih lagi mau mencoba mengungkap tentang nama tapak kera itu sebenarnya tujuan kita datang ke sini. Anda bisa bercerita nggak tentang tapak kera itu apa? Ada beberapa makhluk juga yang bilang kalau itu memang menjadi tempat pertarungan di antara bangsa kalian. Di alam gaibnya pun sering terjadi di tempat itu pertarungan-pertarungan. Dan yang kalah berdiam diri di penapaan kera. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu kalau di alam Anda. Yang kalah diasingkan. Yang kalah diasingkan. Lokasi di Karang itu, pengasingannya itu. Banyak tempat. Salah satu kemungkinan di situ. Itu hanya salah satu tempat saja. Masya Allah. Dan Anda pernah kalah dan diasingkan. Pertarungan ada kalah, ada menang. Ya betul. Berarti Anda pernah juga mengalami kekalahan ya? Tergantung kita menyikapinya. Maukah memperbaiki atau terburuk? Terburuk dalam Kekalahan. kesalahan. Tapi hanya sampai cedera, menyerah, atau ada juga sampai terjadi pembunuhan atau Bisa jadi. makhluk-makhluk yang tewas dalam pertempuran itu. Maksud bisa jadi itu apa? Pernah juga terjadi gitu? Hah? Anak dia mati di tanganku. Anaknya siapa itu? Yang tadi? Loh, kenapa Anda membunuh anak kecil? Gak gentle bener. Tidak. Terus? Apa yang terjadi sehingga Anda membunuh anak itu? Apa salahnya anak-anak? Hah? Kenapa bisa sampai Anda bunuh itu?
Apa yang terjadi? Jika bisa dihadirkan, hadirkan dia kembali. Siapa itu? Biar dia lebih puas, aku akan terima. Janganlah, dia udah keluar dan saya juga nggak akan mengizinkan. Lain halnya Anda tidak memakai tubuh ini terjadi dalam Anda, oke lah. Tapi kan Anda merasuki tubuh mediator saya, dia juga sama. Padahal sengaja tubuh media ini saya jadikan sebagai pusat informasi, sebagai media agar saya bisa berkomunikasi dengan bangsa Anda, bukan memanfaatkan tubuh mediator kita dalam pertempuran. Diizinkan hanya untuk itu. Jadi kalau Anda ingin makhluk itu, Anda ingin menyelesaikan permasalahan Anda keluar aja dari tubuh mediator saya. Anda tempurlah di mana itu. Jangan menggunakan raga ini. Ya. Saya kalau untuk masalah pribadi seperti itu nggak ikut campur lah. Karena saya ingin menggali informasi. Dan ternyata betul, di alam Anda pun tempat ini kerap dijadikan sebagai ajang pertarungan. Dan yang kalah menurut Anda, diasingkan dia. Tapi dia tidak apa-apa. Iya nggak apa-apa, cuman kita yang ngelihat kan. Jadi was-was juga. Aku hanya menerima. Bertahan. Ya. Sekarang gini aja. Aku merasa aku lebih salah. Oh, Anda merasa bersalah. Ya inilah, itu urusan pribadi Anda lah. Tapi saya pengen tahu nih tentang lokasi ini. Ada juga makhluk yang mengatakan kepada kita tadi bahwasanya wilayah ini, pesisir pantai ini memang sebuah perkampungan besar. Dan kerap terjadi pertarungan antar jin. Dan itu sudah berlangsung ratusan tahun yang lalu. Luar biasa. Dan kalau makhluk yang masuk ke tubuh, siapa tadi itu mediator kita nyebut, dia mencari Pancasora untuk menebus kekalahannya 2 abad yang lalu. Tiba-tiba Anda datang, saya kira Anda Pancasora. Satu nama. Bangsa kami bisa masuk, bisa meraga, dan bisa membentuk sampai lebih dari 7. Maksudnya apa nih? Satu raga bisa punya banyak nama. Satu nama. Artinya kalau Pancasora itu kan satu nama. Bisa 7 bentuk, begitu. 7 wujud. Ya. Berarti Anda memang memiliki kemampuan untuk merubah wujud ya. Seperti itu ya bangsa Anda ya, bisa merubah wujud. Makanya aku menerima. Jadi Anda ini sebenarnya Pancasora? Jika Anda meyakini. Oh, saya mah nggak tahu. Kalau toh iya juga nggak saya yakini itu Pancasora. Karena saya belum tahu sosoknya seperti apa. Hanya tahu nama aja, nggak tahu orang. Malah bisa-bisa makhluk lain mengaku Pancasora juga. Akan aku tunjukkan salah satunya. Wujud Anda. Coba saya pengen lihat. Tunjukkan coba. Anda menguasai ilmu apa itu? Ular. Iya. Oh, kera yang suka garuk-garuk kepala. Iya betul. Kera itu ya. Apalagi ilmu yang Anda kuasai selain kera, ular?
Harimau atau macan? Oh, itu harimau. Iya, iya. Apa itu penyu? Kura-kura. Oh, Masya Allah, kura. Kepiting, kepiting. Coba gimana kepiting? Bingung dia. Oh, itu Masya Allah. Ada hebat juga, Bisa berbagai bentuk. Kura-kura lucu, Kayak kura-kura anak aneh. Masya Allah. Sejarahnya gimana tuh? Tapi Anda memang asli sini atau dari wilayah lain yang kadang datang ke tempat ini untuk bertarung? Setiap saat. Setiap saat? Ada pemilihan untuk menentukan siapa yang lebih pantas memimpin tempat ini. Oh. Begitu ya. Jadi penguasa tempat ini pun diambil dari siapa yang memenangkan satu pertandingan itu. Masya Allah. Saudara bisa jadi musuh. Saudara. Guru pun bisa jadi musuh. Apa guru? Ya. Musuh bagi muridnya? Ya, jika mereka ditunjukkan tempat ini untuk mengadu siapa yang lebih pantas Masya Allah. menempati tempat ini. Jadi murid menantang gurunya sendiri? Ya. Hati-hati ini. Dan pernah ada nggak gurunya kalah? Aneh alam Anda itu bisa sampai seperti itu ya. Bangsa kalian pun sama. Bisa lebih parah dari kami orang tua. Bisa kalian bunuh. Kami, orang tua, tidak berani membunuh. Memusuhi mungkin ada. Tapi bangsa kalian bisa sampai membunuhnya. Itu pengakuan Anda aja. Belum tentu juga. Contohnya Anda bisa membunuh anak. Anda kan orang tua. Tapi tidak kepada orang tua saya. Iya, tapi kan kepada anak dari saudara Anda, keponakan. Sama aja begitu. Jangan nyalain manusia. Terus bagaimana dengan bangsa Anda? Bangsa kita pun, saya tidak menutup-nutupi ada yang seperti itu, yang lemah iman, yang lemah ilmu, yang lemah akal. Kadang melakukan hal-hal tercela seperti itu. Saya nggak menafikan. Tapi mereka yang beriman, insya Allah terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela seperti itu. Jangankan ngebunuh, kita ngelawan sama orang tua udah dosa. Dan orang yang beriman, yang memiliki pemahaman ilmu yang kuat, yang dia taat kepada Allah, pasti juga tak berbakti kepada orang tuanya, nggak mau menyinggung perasaan orang tua, dijaga tata krama, adab, kesopanan, dan lain sebagainya. Bagaimana kalau itu tradisi di bangsa kami? Oh, itu sebuah tradisi ya. Saya sih nggak mau mengatur-ngatur lah bangsa Anda. Iya, karena bangsa saya juga udah ruwet. Kita cuma bisa untuk bagaimana menjaga diri kita, diri saya pribadi, dan juga keluarga, dan juga orang-orang terdekat, paling itu. Tapi kalau secara global, manusia secara global ruwet. Sifat-sifatnya beda-beda manusia itu. Ada yang baik, ada yang jahat, sama seperti Anda. Ada yang baik, ada juga yang jahat. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda, seperti itu. Ya. Tapi nih, saya pengen tanya juga kepada Anda. Wilayah ini ada sangkutannya nggak sih dengan kerajaan? Iya, belum saya selesai jawab. Selesai nanya, iya. Saya sudah tahu. Wilayah selatan? Ya. Ada hubungannya? Ya. Atau kadang Dan wilayah... saat ini mereka lah yang menguasai tempat ini. Oh, jadi di penguasaan
Selatan ya. Masya Allah. Dan pernah nggak sih atau para pemenang dari kontes pertarungan itu diambil menjadi prajurit-prajurit di selatan? Ada juga seperti itu. Jawabnya jujur, jangan banyak mikir. Iya bilang iya, tidak bilang tidak. Anda takut kalau ngomong jujur. Mereka mengadu domba untuk menghilangkan Hmm. orang-orang yang kuat di daerah sini. Loh, kenapa orang kuat dihilangkan? Karena mereka ingin menguasai tempat ini. Tapi kan itu dulu, sekarang kan udah dikuasai. Iya. Jika orang-orang kami, Hmm. orang-orang terkuat dulu mampu untuk bekerja sama, mampu untuk berkumpul, mampu untuk saling melindungi, tentunya tidak akan habis orang-orang terkuat dan orang tua kami dulu. Oh gitu. Jadi bangsa Anda yang menguasai atau berdiam diri di wilayah ini pun ada sebagian yang tidak suka penguasaan itu. Mereka melawan dan pada akhirnya musnah. Karena orang yang paling kuat-kuatnya sudah mereka adu domba dengan orang-orang kami sendiri. Dengan dalih akan diberikan kekuasaan. Diadu domba. Ya, Akhirnya kekuatan, kekompakan di wilayah ini menjadi runtuh. senggang rasa. Karena adu domba tadi. Perpecahan mulai timbul. Ya otomatis kalau perpecahan udah hancur, mudah dikuasai kampung itu. Dan saat ini sudah dikuasai. Iya. Maka hati-hati dengan politik adu domba. Sesama warga berantem padahal satu kampung. Sesama anggota keluarga berantem padahal satu nasab. Hati-hati. Sesama rakyat, sesama bangsa berantem padahal satu negara, satu kebangsaan. Sesama suku berantem padahal satu bahasa, satu suku. Setan juga sih kerjaannya perpecahan itu. Iya. Cikidul pintar begitu ya. Membuat perpecahan begitu. Insya Allah mengenaskan sekali alam Anda ini. Boleh saya tahu nama Anda siapa? Pancasona. Pancasona. Pancaroba. Pancaroba. Pancasora. Itu salah satu namaku. Oh, salah satu julukan. Anda dari wilayah sini atau kampung lain? Ada garis keturunan di sini. Oh, Anda mempunyai asal dari sini. Oke lah, saya rasa cukup dialog kita. Nanti saya mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk yang lain. Terima kasih Anda telah banyak memberikan informasi yang bagus kepada kita. Iya. Aku baru pertama kali. Anda baru pertama kali masuk ke dalam raga seseorang. Ya, Aneh. Karena badannya kecil. Iya. dia tidak apa-apa. Nggak apa-apa insya Allah. Cuman kepalanya doang itu agak berpasir, ada pasirnya. Nggak apa-apa, nanti ada tim medis kita yang bisa memberikan pengobatan. Anda nggak usah khawatir. Karena aku menutup raganya. Oh, menutup raga berarti kebal. Walaupun diapa-apain nggak akan terasa sakit. Makanya aku menunggu tadi. Oh, Biar dia Masya lebih Allah. puas. Ada yang Tapi mau golok semoga- nggak putih tes? Ada yang mau golok? Semoga dia sekarang lebih memahami keadaan di sini. Siapa dia itu? Makhluk yang menyerang Anda itu. Tapi kesian juga anaknya mati. Tobat, udah tobat. Tapi itu urusan Anda lah. Iya. Urusan Aku Anda. akan menyusul dia.
Anda akan menyusul dia. Ya, Terus tarung lagi dong. aku hanya akan menunggu. Oh, tetap ya. Ya udah, selesaikan, mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik. Ya. Dan jangan diulangi lagi tuh bunuh-bunuhan. Dosa begitu, dosa besar. Kenapa aneh? Ya. Ya, Terima kasih Anda telah hadir, mau berkomunikasi. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat untuk bagi siapa saja yang menonton, baik bangsa manusia maupun bangsa jin yang menonton tayangan ini. Ada emang bangsa jin yang nonton SDG? Banyak. Kita tahu dari mana, banyak aja. Ya, terima kasih Pancasora. Ya. Oke, Di, kita keluarkan dulu, Di. Oke, baiklah sahabat Syiar. Begitulah tadi dialog saya yang ternyata dia Pancasora namanya itu. Dan makhluk yang masuk ke Dian Cepluk pun saya nggak tahu namanya siapa. Yang jelas dia ada perselisihan keluarga gitu loh. Makanya saya nggak bertanya lebih lanjut tentang persoalan mereka. Cuman memang ada informasi-informasi yang cukup menarik ya tentang lokasi tapak kera atau penamaan kera. Ternyata memang wilayah sini itu sepanjang pantai ini menjadi ajang pertarungan di bangsa mereka. Dan itu terjadi ratusan tahun yang lalu. Bahkan tadi sedikit pertarungan pun terjadi, itu melanjutkan pertarungan 202 abad yang lalu, 200 tahun yang lalu. Luar biasa. Memang ini salah satu sifat watak dari bangsa jin yang gemar sekali mereka untuk melakukan pertarungan, perkelahian, dan lain sebagainya, perebutan kekuasaan, dan lain sebagainya. Sebenarnya sama juga sih, manusia juga begitu. Iya. Ini negara udah aman, damai, digrecokin. Pecah jadinya. Akhirnya itu negara hampir bubar. Iya, jadi entah manusia yang memberikan contoh kepada jin atau jin yang memberikan contoh kepada manusia. Tapi yang jelas memang jin setan itu memberikan godaan, memberikan perpecahan kepada manusia. Karena memang di dalam salah satu riwayat, perselisihan, perpecahan itu merupakan target utama sang iblis, penguasa kegelapan. Ya, bagaimana iblis menyuruh para pengikut-pengikutnya, para pengawal-pengawalnya, antek-anteknya itu untuk menyebarkan permusuhan, kebencian, sehingga terjadi perpecahan. Bagi mereka, bangsa jin yang bisa melakukan itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di samping iblis. Tapi orang jin yang menggoda untuk mabuk-mabukan misalnya, berjudi, itu bukan sesuatu yang dipandang baik oleh iblis. Tapi ketika ada jin yang bisa melakukan adu domba, perpecahan kepada manusia, sehingga keharmonisan terbelah, persatuan hancur, kedamaian runtuh, iblis itu angkat jempol. Maka hati-hati nih, siapa juga manusia yang melakukan perpecahan, adu domba, ataupun melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan segala bentuk kedamaian di muka bumi ini, Anda telah masuk dalam perangkat iblis. Oke, sahabat Syiar, mungkin kita butuh sesosok yang fenomenal, yang spesialis. Yang merupakan salah satu murid dari kameramen kita, Hendra Sayardi. Ya, tapi ini kalau memang berhasil dia masuk, ini baru pertama kali dia masuk di wilayah Sumatera ini. Dulu nggak pernah masuk di Sumatera. Kita coba hadirin nih, karena kita juga pengen salah satu cerita yang bisa beliau ceritakan ke kita tentang situasi alam gaib di sekitaran sini. Dan mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa ambil lah. Ki, sini Ki. Sadi maksudnya. Sini Di. Oke, sahabat Syiar, sambil menunggu persiapan Ki Jarod masuk ke tubuh Sabarudin, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap.
Oke, sahabat siar. Kita akan melanjutkan prosesi mediumisasi yang selanjutnya. Saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan Ki Jarot. Mudah-mudahan ada informasi tambahan yang bisa kita petik, yang kita gali tentang lokasi di tempat ini. Dan juga mungkin kita mencoba untuk mencari hikmah pelajaran dari lokasi ini. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah bisa mengambil pelajaran dari setiap kejadian-kejadian yang terjadi. Sadi, Sini ya. Sabarudin. Iya. Oke, sini. Oke. Siap ya? Insya Allah. Siap. Oke. Itu ada balon ini. Balon. Oh, perut ada Suruh diet. balon. Iya bener, agak begini. Nah, gitu baru. Ngap. Turunin 5 kilo. Insya Allah. Bismillah. Oke, fokus ya. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah. Bismillah. Pakai tiduran segala. Siapa ini yang masuk ke tubuh Sadi? Kita akan tunggu. Ada yang masak. Ya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini suara sumber. Suara sumber. Sumber suara. Jangan celingak-celinguk. Dan jangan membahayakan tubuh yang Anda rasuki. Kalau Anda memiliki keinginan, tinggal sebut ke saya mau apa. Bisa kita berdialog. Siapa Anda sesungguhnya yang tiba-tiba masuk ke tubuh Sadi? Anda ini sosoknya apa sih? Dirinya seperti itu. Apa kura-kura Anda itu bukan? Nah, gitu dong. Sip. Siapa Anda sebenarnya ini? Tiba-tiba masuk. Wah, ini mau nantang. Iya. Inilah. Lihat. Ini angkat aja nih, bawa ke sana, Apa yang Anda kendaki sih? Anda bisa bicara. Ini kayak mau tarung ini. Dari gaya-gayanya, nantangin. Iya, betul.
Anda menantang saya untuk bertarung. Selamat datang di Sumatera. Selamat datang di... Oke, jadi ini ucapan selamat datang Anda ya. Oke lah, untuk menghormati tempat ini, saya akan mencoba untuk sedikit olahraga lah malam ini. Iya. Anda tidak mengenali saya. Hah? Tidak lah, kalau Anda tidak jawab, mengatakan Anda ini siapa? Siapa Anda? Apakah kita pernah berjumpa? Pernah. Pernah? Ya, Di mana itu? di Pulau Sumatera. Oh, di Pulau Sumatera. Saya sering ke Pulau Sumatera. Coba sebutkan lokasi pertemuan kita, biar saya bisa mengingatnya. Di mana itu? Anda bisa menjawab? Saka. Di mana? Saka. Apa di Bakauni? Saka. Gunung Saka. Gunung Saka tuh di mana? Bekas restoran. Kan makhluknya aneka lain semua. Kan yang di gunung nggak? Di gunung. Masih banyak. Raden Saka kalah juga. Kalah juga ya? Iya. Anda sudah saya kalahkan. Saya bukan Raden Saka. Anda bukan Raden Saka. Dulu Panglinga Sungkowo. Mana yang masuk kawah? Bukan juga. Bukan juga. Menarik. Terus Anda siapa ini? Panggil saja si hitam. Si hitam. Si hitam. Saya yang menjaga kerajaan Sriwijaya Oh, di era Wangsa Salindra, Raja Bataputra Dewa. terus apa? Kenapa kehadiran Anda di tempat ini? Masuk ke tubuh Sadi. Apa yang Anda inginkan? Saya hanya ingin mengenal Anda. Mengenal saya? Nanti saya WA deh identitas saya. Mengenal dalam hal apa? Nama, julukan? Ya. Nama Ya. Anda siapa? Nama saya Hakim Bawazir. Asal Anda dari mana? Asal saya dari Pulau Jawa. Seberapa hebat Anda? Apa? Berapa hebat Anda? Enggak ya, nggak terlalu bener lah. Dikit. Boleh saya mencoba? Janganlah kalah nanti saya. Satu kali saja. Apa katanya? Satu kali. Satu kali aja. Satu kali? Ya, nggak apa-apa, satu kali. Jika saya kalah, saya akan pergi. Kenapa? Kalau kalah mau pergi. Kalau mau pergi. Saya nyerang Anda atau Anda nyerang saya? Atau kita saling serang? Sama-sama saling menyerang. Oke. Takutnya lupa nih tipe ente. Izin satu-satunya ini. Nitip lupa. Oke.
Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad. Belum, tenang aja. Belum. Bismillah. Allah. Jatuh. Gak sengaja padahal. Sahabat Syiar, ternyata memang saya juga merasakan pertarungan di tempat ini. Tadi sangka tak sangka kedatangan tamu. Tadi kurang jelas sih dia nyebutin nama. Cuman dia menyebutkan asalnya dia. Pertemuan saya dengan dia itu ada di lokasi Gunung Saka, di bekas restoran. Oh, si hitam ya? Si hitam dari Gunung Saka. Padahal hitam itu umum. Herman juga si hitam. Mudah-mudahan sih nggak berefek kepada Sadi. Karena dadanya ini agak sedikit hangus dan terbakar. Bismillah. Bismillah. Ternyata dia nggak sendiri, ada beberapa kawan atau boleh dikata rombongannya lah yang apa namanya ikut menemani dia. Dan sebentar lagi akan dibawa, mudah-mudahan Aki langsung masuk. Cengengesan mulu dia. Bismillah. Apa-apa. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillah. 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 Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samii'ul 'alim. Oke, bismillah. Akan ada kejutan. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i.
Di, kok tiduran, Di? Kenapa tiduran, Di? Allahumma sholli ala. Energi Aki itu ada di badannya dia. Kedeng Jang, Permainan apa ini? Jang. Kedengnya, Tuh kan dia ngomong. kedeng. Kerjain. Tuh. Dia malah ketawa. Jang. Ya Ki, perbaiki dulu bekas-bekas iniannya dia Ki. Tenang we Jang, Tenang ya Ki ya. beres. Tapi jangan keterusan, nanti pagi baru bangun. Pipi, Apa katanya? Lepi mana Jang? Levi. Kipas. Levi kipas-kipas Pi. Kipas pi. Kipas Pi pakai daun itu, daun apa? Ulah, Daun kelapa Pi. ulah. Nadin nyapi. Loh Pi. Sini Pi. Ente kipas bawa nggak? Sini. Pi, Nanti kipasin aja tuh. Lepi mana Jang? Itu tuh dari kepala Pi, kipas gini Pi. Ulah. Ente pakai sepatu oranye Pi. Iya. Pi, Iya, Ki. ulah. Pi. Kipas Ki. Kipas. Dicampur pakai mulutnya Ki. Oh, Tiup-tiup gitu Ki. ambu, iya Jang. Ambu udang Jang. Ambo udang. Ente habis makan udang Pi. Amis mana? Iya, Kak. Iya, amis. Amis Ki. Amis. Makan juga Ki. Tuh. Aki nggak doyan udang. Badan Ki. Ya, Berasa, sahabat Ki? siar, sambil kita menunggu Aki apa namanya memberikan satu apa ya, bukan pengobatan ya, mungkin yang disebut relaksasi kepada Sadi. Nanti kalau relaksasi udah selesai, mungkin dia akan muncul dan berdialog dengan kita, baru kita akan berdialog Adem, Ki. tentang lokasi tempat ini. Ki. Bisa. Pulas Ki. Ente, tenang weh. Kelakuannya seperti itu tuh. A'udzubillahi minasyaitonir Udah ngaji, Masya rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aduh, Aki. Lah, kunaon gitu Ki? Kenapa Ki? Ya, sahan asup Jang. Hah? Sahan asup Si ya. hidung bilangnya si hitam. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Kenapa Ki? Ini gede pisan Jang. Gede ya? Tadi pas saya buka kuncinya, kok tiba-tiba dia masuk, bukan Aki yang masuk. Hayang asup. Terus? Kak suruh manehna Jang. Terlalu cepat dia langsung masuk ya. Ya, di mana Jang? Nah, ini alhamdulillah kita telah berada di Pulau Sumatera, di Sumatera? wilayah pantai selatan, Alah, eta Lampung Selatan. kidul deui nya. Iya, di pantai selatan Ki ini. Ki. Penguasaan Ratu Ibu atau dia disebutnya di sini Ratu Ibu Ki. Tenang, Apanya yang tenang? Ente sieun Ki. tenang. Belum saatnya. Belum saatnya. Tenang. Saatnya apa itu? Biasa Jang, politik. Oh, politik itu. Masya Allah. Ujang naon ngagerowan Aki Jang. Karena Ki bilang pengen ikut merasakan udara pantai di wilayah Lampung Selatan Ki. Ini baru pertama nih Aki masuk di Sumatera ini. Kalau ngikut mungkin udah sering. Dari zaman dulu juga sering ikut, tapi nggak pernah masuk. Nah Kan sekarang, Ujang ulah. iya dulu mah cuma cukup Jawa Barat. Tapi kadang mendek-mendek juga, ngiring juga. Ke Malaysia ge ngiring ya Jang. Ke Malaysia? Siapa yang ke Malaysia? Politik Jang. Politik ya? Ngabodor Jang, ngabodor. Malaysia ya Ki. Malaysia juga lautnya itu Ki. Ada penguasa naga juga di sana Ki. Ternyata Ki. Naga biru. Naga biru.
lobanya jang. Betul, di pantai Hejo, Timur. biru, berem, hidung, Koneng. koneng. Itu yang berat itu Ki, yang koneng itu Ki. Di ditunya jang. Di mana? Cinanya jang. Nah, Tiongkok Ki. Pan aki ge katurunan naga. Tapi beda jang. Oh, beda. Naga sembung. Naga sembung, naga. Udahlah, jangan disebut lagi itu. Masa lalu, masa lalu. Masa lalu biar berlalu. Nah, suara jelek nyanyi gimana? Hendra nyanyi. Saya mah malu. Hendra. Kunaon Hendra? Di mobil nyanyi gitu Hendra. Enggak, kapan Ki? Tadi Hendra. Beda Ki lagunya. Beda. Beda. Oh salah meureun. Emang nyanyi apaan Ki tadi nih? Loh. Kunaon Ki? Jewer jang. Ku, Tenang we, moal gelut moal. siapa itu Ki? Di laut berem jang. Palaur ribut di cenah. Tenang moal diculik moal jangnya. Enggak. Siapa yang berani culik Aki? Oh nu wani eueuh geus. Enggak ada. Aki Politiknya jang. politik. Aki kuat kok. Kuat jang. Iya. Kuat sama yang lemah. Itu jang. Hah? Lah kan Aki udah kuat. Memang betul Aki itu paling kuat di antara yang lemah. Heuwe geus ah. Macang deui. Dek Nih, naon jang? Nah, kita kan nih ada di wilayah Lampung Selatan nih Ki. Tepatnya pantai Tapakera. Dan ternyata Tapakera nama baru itu Ki. Orang masyarakat sini dulunya dari zaman dulu itu wilayah ini dikenal dengan sebutan Petapanan. Apa sih? Penapaan. Penapaan kea. Penapaan. Penapa kea. Ya, sok bahasa Lampung. Bahasa Lampung itu jang? Lah iya. Penapa keka. Penapa keka. Kulo ujak mah. Lagian orang muntah. Ujak penapa keka. Setahu saya itu orang Lampung nggak bisa nyebut R. R. Ra. R ra. Nggak bisa orang Lampung Ra. itu. Endra orang Lampung. Iya. Berenjang. Kera itu jadi keka, kalau nggak salah keka Ra, apa ra, gimana ra. gitu. Kera. Nggak bisa. Mahendra itu. Ya la. Nah gitu Iya. ra. Oh, hapura guru. Kayak pundung deh. Iya begitu. Jadi memang dari zaman dulu, dari beberapa medium yang kita lakukan, memang tempat ini selalu jadi pertarungan Ki. Ayo nuglu cang. Ada tadi itu. Saha? Bilangnya ada kakak, saya juga nggak tahu ada Pancasora atau siapa gitu. Pancasora. Oh, Pancasora. Saya juga nggak tahu. Musuh nasi eta. Saha eta? Wanarayuda. Wanarayuda. Lah tadi yang masuk ke Dian Cepluk. Asup ka dieu. Iya, orang ditempur sama Pancasora. Masya Allah. Dan Iya. ngakunya itu saudaraan. Di timur ka dieu. Enggak, tadi itu yang masuk memang Wanarayuda Ki. Sebab gerakannya memang mirip. Cuman saya tanya namanya siapa, dia nggak nyebut. Ah, kieu nempo jang. Ah, Henteu nempo jang. kalau dari gerakannya Ki, energinya itu saya kenal memang. Dia Wanarayuda. Cuman kan tata keramanya kalau dia nggak nyebut nama, kita jangan sekali-kali menamakan dirinya itu Ki. Gitu. Tah, eta. Kemungkinan besar dugaan saya itu Wanarayuda. Aki saya nebak jang, nebak. nebak. Saya juga baru tahu Wanarayuda punya saudara Pancasora. Dan anaknya Wanarayuda itu ternyata dibunuh oleh Pancasora. Balas dendam jang. Iya, dan dia pernah terjadi pertempuran di sini dan Wanarayuda kalah katanya. Aleh. Kalah. Menarik ini Ki. Serunya jang. Seru. Dan nggak masuk akal juga. Bangsa Aki jeung bangsa Ujang ya saruanya. Sarua naon? Sarua, parasea. Nah, terus? Parasea amun ieu mah saling bunuhnya jang. Saha nu maot. Eta nu hirup nu menang. Wah, nggak juga. Dosa Ki, saling bunuh Ki. Heeh.
Barang siapa yang mengumbar kebencian aja, ada pidananya, Ki. Ada pasalnya itu di alam saya. Mengumbar kebencian. Pasal. Makanya di medsos kita nggak boleh ngehina orang. Bisa dilaporkin polisi, ditangkaplah kita. Medsos. Media sosial. Media sosial. Ra, naon ra? WhatsApp. Nah, WhatsApp. Gitu. Jadi mengujar kebencian aja kita udah kena pasal. Padahal Islam mengajarkan jauh-jauh hari hindari kebencian itu nggak baik. Kudu rukunnya, Jang. Kudu rukun, damai, harmonis. Dan Islam sangat melarang umatnya berpecah belah. Dilarang keras sesama umat Islam berpecah belah, apalagi satu golongan menganggap lebih baik dari golongan yang lain. Dan akhirnya mereka saling hina. Dengekeun tah Pancasora Wanarayuda. Nggak boleh seperti itu. Teu meunang maneh kitu, para seawai. Iya. Sing rukun. Nya, betul. Aya kepentingan di atas kepentingannya, Jang. Nah, itulah ketika kita mengumbar, memposisikan kita lebih tinggi dibanding yang lain, al-kibar itu hati-hati tuh, sombong tuh, penyakit sombong. Sombong. Menganggap kita lebih soleh dibanding yang lain. Ente maaf, ente gak punya tiket ke surga, anda udah punya. Sholat dikerjakan semua, puasa dikerjakan dengan baik, sedekah banyak, menganggap dirinya orang soleh. Dan yang paling bahaya, menghina yang lain. Yang nggak sholat dihina, bukan didakwahi, bukan diajat. Oh, itu binatang. Bukan teh ujang kieu. Enggak lagi, saya nggak akan seiseng itu. Nggak mungkin saya iseng ke Aki, kecuali terpaksa. Terpaksa. Ya, jadi seperti itu, Ki. Menganggap dirinya lebih baik dibanding yang lain itu bahaya. Suara motor, Ki. Motorna Lepi eueuh nya. Nggak ada. Apal mah motornya Lepi? Breng beng 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 beng. Oh, bunyinya gitu, brembeng beng beng. Masya Allah. Jadi begitu, Ki. Jadi sebenarnya sih apa ya? Apa yang kita lakukan di sini, interaksi kita dengan makhluk-makhluk di sini ini cukup banyak memberikan pelajaran kepada kita, Ki. Hakikatnya hidup bermasyarakat, bernegara, berkeluarga. Maknya. Ya, saya ngomong dicuekin. Maknya katanya. Si eta, Jang. Sesa. Sesa. Pernah ka dieu? Yang bilang siapa? Sesa. Oh, si Sesa. Masya Allah. Ini ngapain ke sini? Iraha. Keur ngora kene, Jang. Berpetualang. Sampai ke sini. Masya Allah. Ini kemangganya dulu ini hutan lebat ini. Kalau kata apa namanya masyarakat sini, bahkan dulu masih banyak harimau yang ada di tempat ini. Ini aya wo, Jang. Nah, sekarang nggak ada ucing yang loba. Kade, Jang. Kayak di dahar. Masa harimau takut, Ki? Saya nggak pernah takut. Aki mah teu sieun. Da aki mah moal kagegel. Saya kalau ada harimau, Ki, sering saya deketin. Kalau ada harimau, bodas. Hah? Enggak, harimau di bangsa saya, Ki. Banyak. Malah saya cari, saya tanya sama petugasnya, di mana kandang harimau? Di mana, Jang? Aya. Ada di kebun binatang. Saya malah samperin. Ajak atuh. Banyak. Saya mah nggak takut lihat harimau di kebun binatang. Aya. Wah, banyak yang loreng ada, yang bodas ada. Jauh tuh? Apanya tuh? Tempatnya? Dekat di Jakarta ada, di Bandar Lampung ada. Di sini, Ki. Makanya jangan takut sama macan. Makanya sering-sering makan biskuit. Biskuit? Naon deui, Dra? Biskuit naon, Dra? Itu bisa sekuat macan. Bisa sekuat macan. Hah? Biskuat? Maknya biskuat, Jang. Iya. Sponsor. Udah. Yuk. Anu ngabodor teh mana nya? Hah?
Cut ya. Hapus. Nggak boleh ada sponsor. Oke Ki, jadi kembali ke persoalan lagi Ki. Jaya Wisesa pernah bertarung sampai ke sini nih. Dia dulu pendekar hebat emang Jaya Wisesa tuh Ki. Penghebatna Jang. Sekarang ngeliat jalan aja tertati-tati pakai tongkat gitu ya. Disepak dikit jatuh. Kamuflase. Dia emang masih kuat sampai sekarang. Kuat Jang. Aki ge kuat. Amun ngobrol-ngobrol mah nya Jang. Heeh. Kieu manehna mah. Nah, iya begitu. Amun kertarung. Tah. Oh, ya bener. Gitu Jang. Tah. Ya. Gitu Jang. Dia kan jago dia kan pendekar monyet. Keras sakti. Eta. Oh. Leungeunna kieu we tah. Oh. Pakai tongkat lagi. Teu menang di ragakeun kayak pundung di. Moal. Emang Aki bisa, Aki nggak bisa. Bisa Aki Jang. Pak bisanya cetar. Cetar. Iya. Ada apa Pak langsung dor. Politik Jang. Politik. Jadi memang tempat ini di alam Aki itu sebagai tempat pertarungan, sering tarung di sini Ki. Ieu pan pesisirnya Jang. Iya. Pesisir Amun selatan. hayang asup ka Sumatera, ieu gerbangna Jang. Oh, gerbangnya ini ya. Eta Para pendekar tuh selalu mencari lokasi ini sebagai tempat mereka menguji penapak kayak ya penapaka keha. penapak keha. Udahlah jelek ngomongnya. Gorengnya Jang. Iya masih kaku. Ra, sok maneh ngomong, Kalau Ra, orang alus teu. Lampung enak didengar ya kalau ngomong. Endra, alus Jang. Bisa enter enggak? Hehe. Bisa deh bahasa Sunda aja belepotan. Di- Jadi ini sebagai gerbang. Jadi para pendekar itu kadang menguji keilmuannya di tempat ini, Ki. Seperti itu ya. Masya Allah. Cuman yang menarik itu, Ki, masalah perpecahan itu yang saya nggak habis pikir. Ki. Ternyata bangsa Aki jauh lebih parah dibanding manusia, Ki. Ya, politik Jang. Politik ya. Tapi hikmah yang bisa kita ambil nih gimana Ki dari perjalanan kita pada malam hari ini Ki? Pokoknya mah amun parasea tapi kagelut moal menang nanaon. Kalau menang? Cek Ujang menang ya eleh. Iya. Pae asup ka eta nya Jang. Nah itu dia. Kubur. Jadi menang dan kalah dalam suatu pertempuran itu ya hakikatnya sama, saling bunuh membunuh. Gitu. Kecuali memang dalam perang, dalam kita mempertahankan harga diri, mempertahankan harta benda, mempertahankan negara, kita wajib bertahan. Kalau kita diserang sama musuh, misalnya taruhlah gini, Indonesia dianggap sebagai negara yang lemah, gitu. Lemah dianggapnya, ekonomi lemah, masyarakatnya malah berantem sebangsa sendiri. Akhirnya situasi seperti itu dimanfaatkan negara lain menyerang Indonesia. Kita wajib bertahan dan kita wajib berperang dengan mereka begitu. Seperti zaman dulu waktu kita lawan Belanda sama Jepang. Nubuk beureum jeung ieu nya. Nu panonna kieu tah. Naon eta panon kieu? Heeh, tadi naon Jepang. Panonna pan kieu. Iya, kita alhamdulillah bisa mengusir mereka dari bumi Nusantara Indonesia ini Ki. Berperang. Karena apa? Mereka ingin merebut tanah dan martabat bangsa. Nah, ulah daek dijajah Jang. Ini hikmah kemerdekaan jadinya ya. Merdeka. Iya. Kan merdeka Indonesia 17 Agustus. Ayeuna? Iya. Dan itu luar biasa yang kita pertaruhkan. Nawanya Jang. Iya, bukan sekedar keringat, darah, bangsa nyawa kita berikan demi sebuah kemerdekaan. Nah itu, makanya kita harus bisa memegang teguh kemerdekaan itu. Kemerdekaan bisa kita raih karena apa? Karena persatuan tadi.
Kalau persatuan itu dihancurkan, persatuan itu runtuh, bubar, nggak mustahil Indonesia pun ikut bubar, Jang. dijajah lagi. Ini kuncinya itu persatuan dan kesatuan bangsa itu. Makanya jagalah keutuhan, saling hormat menghormati. Islam mengajarkan kita toleransi, karena kita hidup berdampingan juga dengan keyakinan-keyakinan lain. Gitu. Masing-masing mengurus rumah sendiri-sendiri. Umat Islam ya cukuplah ngurus rumah umat Islam, jangan ngurus rumah umat yang lain. Gitu juga sebaliknya, umat yang lain urus rumahnya dia sendiri, jangan ngurus rumahnya umat Islam. Kalau kita berjalan dalam rails masing-masing, adem ayam tentrem Ki. Negara kita tuh adem. Tapi begitu rumah ini ngurus rumah orang ngurus lagi rumah yang lain, kacau balau. Gitu. Makanya kita harus ya menjaga betul lah keutuhan berbangsa dan bernegara. Khususnya kita agama Islam. Jangan sampai Islam ini terpecah-pecah, diadu domba. Sehingga antara muslim satu dengan muslim yang lain saling benci. Ketika ketemu, buang wajah. Wajahnya dibuang Ki. Banget. Iya. Mang bisa dipicen Jang. Nah, manusia hebatnya di situ. Wajahnya bisa dibuang. Buang muka. Wah, itu. Banget, Ketika ada orang berpapasan Ki, yang satu langsung buang muka, mukanya dibuang Ki. Banget lah dipicen. Begitu udah lewat, diambil lagi tuh muka. Makanya Jang. Ya, itulah hebatnya. Ujang bisa. Hebatnya bangsa manusia tuh di situ. Ujang. Oh, bisa saya buang muka. Kumaha Jang? Nih, tah. Eta ya kene. Hah? Untuk ke mana-mana Jang? Ada itu di bawah. Oh, wah. Maksud buang muka itu bukan muka ini dicopot langsung dilempar, bukan. Arahnya itu dipalingkan. Oh. Itu yang dimaksud. Nah, itu buang wajah. Dan itu perbuatan tercela seperti itu. Dilarang dalam agama kita gitu. Bahkan kita cuma dikasih batas waktu 3 hari. Kilo poe. Lebih dari 3 hari bermusuhan, haram hukumnya. Pancasoka jeung Wanarayuda geus sabaraha tahun ya? Nah, itu dia. Tapi kan mereka belum Islam kali itu, Ki. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas kita nggak ngurus rumah tangga mereka lah. Kita di sini untuk mencari hikmah, untuk mencari pelajaran dari liputan kita di lokasi ini. Karena memang lokasi ini luar biasa, dari namanya Tapakera atau Penapakera itu ternyata menyimpan sebuah misteri atau kisah alam gaib yang luar biasa ternyata itu. Iya Ki. Jang. Oke. Terus? Kayaknya udah cukup Ki. Guys, Kita juga udah mulai lelah Ki. Yang jelas sih memang mudah-mudahan kita berharap kepada siapapun yang menonton tayangan ini bisa mengambil pelajaran Ki. Terutama kita dalam menjaga kesatuan dan persatuan. Baik dalam satu agama, satu suku, dan yang terpenting satu bangsa dan satu negara. Gitu Ki. Siapapun suku Anda, warna apapun kulit Anda, kalau Anda warga negara Indonesia, maka bersatulah. Gitu. Kompaknya Jang. Kompak. Itu semua tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika. Karena bangsa Indonesia ini cukup majemuk masyarakatnya Ki. Dari kulit yang paling putih sampai kulit paling hitam. Herman Jang. Oh Herman. Herman itu nggak hitam Ki. Dia keling. Oh nya. Keling. Iya, dia nggak hitam. Keling hitam. Sarua kene Jang. Sarwanya. Jadi seperti itu Ki. Ya, jangan membuat warna kulit berbeda bermusuhan. Agama beda bermusuhan. Pendapat beda bermusuhan. Bahaya ini Ki. Bisa melemahkan kita sebagai umat Islam. Begitu. Iya, mudah-mudahan semuanya ada tabir hikmahnya. Iblisnya Jang. Talbis bukan tabir. Talbis Iblis semuanya. Karena memang sengaja iblis memberikan satu bisikan-bisikan yang bersifat permusuhan. Gitu Ki. Amun nek ngardamanya Jang. Kos di eta we Jang. Kos di naon? Meja bundar Jang.
Meja bunar. Oh, Perjanjian. musyawarah. Musyawarah seperti itu Ki. Ambe ka mupakat. Nah, ambe kamu pakai. Bagus, alhamdulillah. Oke Ki, terima kasih. Ombakna serem Jang. Selatan, ciri-ciri khas selatan seperti itu Ki. Nandaan wae ti tadi. Tenang we, moal pasea moal. Mual pas ya, tenang. Tenang Pak, aman. Abah Insyaallah. ge tenang, Abah. Alhamdulillah. Abah aman. Oke, Aki, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat Aki. Buat akinya Jang. Heeh. Kayak aki bejaan weh ka eta non si ketek. Ketek. Mana ada Yuda? Kasih tahu. Ketek. Sing rukun maneh. Nya. Nah, gitu. Ya. Para sea wae, tapi emang gitunya Jang. Iya. Di tempat kamari ge nya loba ketek di Solear. solear anu di babatku garpu Heeh. aya ieuna Jang. Dendamnya. Naon teh? Nu hiji ngakuasa belah ieu, nu hiji ngakuasa belah ieu. Iya, betul. Mereka saling begitu sih. Tapi ya kita cukuplah ini semua menjadi pelajaran minimal buat diri kita pribadi. Itu Ki. Oke Ki. Leres Jang. Lurus ya. Saya akan closing dulu. Aki mau keluar sekarang atau mau nyantai-nyantai dulu? Ayeuna we Jang. Ayeuna ya. Di. Oke. Kita insya Allah besok kita mau pulang nih Ki. Nyangiring atuh Jang, ulah Ikut, ya? ditinggal. Numpak ieu. Wih. Numpak naon eta? Naon eta nu gede nu ngapung di eta di cai. Oh, kapal laut. Oh, Oh, Aki naik kapal laut. lepi sare Jang di luhur. Bunyi. Oh. Pi, Capek dia Ki. lulus Jang. Oh, bener, wajar lah seperti itu. Yang geus ah. Udah. Oke deh Ki. Tuh Ya. kan ayeuna mah teu ngabodor euy. Nggak ngebodor Ki. Teu nya Enggak. Malah saya banyak kan ngabodornya. saling melengkapi Jang. Oh, saling melengkapi, betul. Pan dulur Jang. Nah, jadi jangan dua-duanya nggak bodor, salah satu aja. Geus Oke. nya, Jang. Oke Ki, ya. Oke. Oke. Hampurannya Jang. Iya Ki, di Hampura. Ku Lagi ada abdi. guan Hah? di luhur. Ah, di luhur. Di sebelah ujang we nya. Ah, sok mangga. Numpak Ya. eta ka luhur. Numpak apa Lumpang mah nama? jauh Jang ka luhur Jang. Iya, biasa juga. Bising ka sorodot. Oh gitu. Iya deh Ki. Oke Ki ya. Oke, Geus nya sahabat. Jang. Ya, leresnya Ki. Heeh Jang. Oke. Hampurannya Jang. Nah, sami-sami Ki, ya. Oke. Kasadayana hampurannya Heeh. Dra. Hampurannya Dra. Ih, Kenapa Ki? aya nu nyekel-nyekel. Siapa yang megang? Ah. Apaan tuh begitu? Geus ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat siar, itulah dialog saya dengan Ki Jarot atau Rahyang Jaya Dharma tentang lokasi di tempat ini. Memang kalau kita mau mencari sisi positif dari apa yang terjadi di lokasi ini, memang apa ya, satu cambukan keras buat kita mungkin gitu. Ya, bahwasanya perpecahan perselisihan itu hanya akan membawa kita semakin lemah, baik kita dalam berbangsa, bernegara, beragama, berkeluarga, atau secara pribadi. Ketika kita bermusuhan dengan seseorang, kita bertengkar, itu hanya melemahkan jiwa raga kita aja. Oleh sebab itu jauhi segala bentuk permusuhan, jauhi segala bentuk perselisihan, jauhi segala bentuk perpecahan. Ingat Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yang artinya wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan sekali-kali kalian bercerai-berai. Ya. Allah telah memerintahkan kita sebagai hambanya
untuk menjaga kesatuan dan persatuan, dan juga bangsa ini merdeka karena adanya persatuan dan kesatuan. Dan juga saya secara pribadi dan juga kru dari Syiar Dalam Gelap tak lupa mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan daripada Korwil Lampung. Ya, alhamdulillah SSDG Korwil Lampung telah kami sahkan dan mereka telah menjalani kegiatan-kegiatan, mensupport kegiatan-kegiatan SDG, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih atas segala support, atas segala dukungan yang diberikan oleh SSDG Korwil Lampung, sehingga liputan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan sahabat-sahabat sekalian dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan perjalanan kita pada malam hari ini dapat membawa hikmah pelajaran bagi kita untuk selalu senantiasa menjaga persatuan dan kedamaian. Sehingga ketika itu semua ada dalam kehidupan kita, keharmonisan ada dalam perjalanan hidup kita, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di tempat-tempat yang akan kami telusuri, yang menyimpan berbagai macam kisah dan mitos di dalamnya. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Assalamualaikum